Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan memasuki dunia yang penuh warna. Dunia tempat kata-kata bisa berubah menjadi kisah yang hidup di dalam imajinasi kita. Topik kita hari ini adalah teks narasi, yaitu cerita yang menghidupkan imajinasi. Pernahkah kalian mendengar dongeng, kisah petualangan, maupun cerita lucu? Itulah contoh teks narasi, teks yang menceritakan suatu peristiwa secara runtut dan menarik, seolah kita ikut berada di dalam cerita tersebut. Baik, yang pertama adalah pengertian teks narasi. Teks narasi ialah teks yang menceritakan rangkaian peristiwa berdasarkan urutan waktu. Tujuannya untuk menghibur, memberi pesan moral, atau menyampaikan pengalaman. Contohnya seperti cerita rakyat, yaitu Maling Kundang, Timun Mas, atau kisah sehari-hari tentang pengalaman pribadi. Bayangkan saja, teks narasi itu seperti film, tapi semua adegannya ditulis dengan kata-kata yang menarik dan indah. Nah, bagaimana kita bisa mengenali teks narasi? Yuk kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama yaitu mengandung peristiwa dan konflik. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan seperti berlari, berkata, dan menatap. Yang ketiga, menggunakan urutan waktu, yaitu pada suatu hari, kemudian, dan akhirnya. Dan yang keempat, yaitu mengandung unsur emosi atau perasaan tokoh. Kalau sebuah cerita bisa membuat kamu ikut tegang, sedih, maupun bahagia, berarti teks tersebut merupakan teks narasi yang sangat baik. Selanjutnya, setiap cerita pasti punya rangka agar pembacanya tidak bingung. Nah, struktur teks narasi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu orientasi, pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Dan yang kedua, komplikasi, yaitu munculnya masalah atau konflik. Dan yang ketiga, yaitu resolusi atau penyelesaian masalah. Kalau digambarkan, ceritanya seperti gunung, yaitu naik saat konflik muncul, lalu turun saat masalah selesai. Nah, yang selanjutnya, sekarang kita bahas bagian dalamnya cerita, seperti bahan rahasia di balik kue yang lezat. Inilah yang disebut unsur intrinsik teks narasi. Yang pertama yaitu tema atau ide utama dari cerita tersebut. Yang kedua ada tokoh dan penokohan, yaitu siapa yang berperan dan bagaimana sifatnya. Yang ketiga ada alur, yaitu urutan peristiwa dari awal sampai akhir cerita. Dan yang keempat ada latar. Latar adalah ada latar tempat, waktu, dan suasana. Dan selanjutnya ada sudut pandang, yaitu dari siapa cerita itu diceritakan. Dan yang terakhir ada amanat, yaitu pesan atau nilai yang bisa diambil pembaca. Kalau semua unsur ini berpadu dengan baik, jadilah cerita yang sangat seru dan berkesan. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang pengertian, ciri-ciri, struktur, dan unsur intrinsik teks narasi. Ingatlah teman-teman, teks narasi itu bukan sekedar cerita, tetapi juga cermin dari kehidupan. Setiap orang punya cerita, dan setiap cerita menyimpan makna. Tulis ceritamu karena dunia butuh mendengarnya. Cerita yang indah bukan tentang akhir yang sempurna, tetapi tentang perjalanan yang memberi pelajaran. Terima kasih teman-teman karena sudah belajar dengan semangat hari ini. Teruslah menulis, teruslah bercerita, karena dari setiap cerita
kita bisa belajar menjadi manusia yang lebih bijak lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.